Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari kelas Matematika 1 semester 5 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyusutan. Metode menurun. Pada umumnya, biaya perawatan dan perbaikan untuk aset yang baru lebih murah dibandingkan dengan aset yang umurnya lebih lama, sehingga beban penyusutan pada awal masa manfaat dibebankan lebih besar dibandingkan dengan nilai penyusutan pada tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut bertujuan agar total biaya penyusutan, perawatan, dan perbaikan selama masa manfaat tidak banyak berbeda. Metode jumlah angka tahun. Dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, semakin lama beban penyusutan akan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh penggunaan fraksi yang semakin kecil dari tahun ke tahun dalam menghitung nilai penyusutan. Dalam fraksi tersebut, yang menjadi pembilang adalah sisa masa manfaat dan jumlah angka tahun sebagai penyebut. Perhitungan penyusutan setiap periode adalah dengan mengalihkan fraksi dengan C kurang S. Berikut merupakan persamaannya untuk menentukan besarnya penyusutan pada setiap periode. R sama dengan sisa manfaat per N kali N tambah 1 per 2 dikali S kurang C. Dengan R sama dengan beban depresiasi per periode, C sama dengan harga perolehan, S sama dengan nilai sisa, N sama dengan jumlah periode atau masa manfaat. Contoh 1. Sebuah gedung seharga 350 juta rupiah memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 50 juta rupiah. Hitunglah besarnya penyusutan per tahun sampai dengan akhir tahun kelima dan buatlah tabel penyusutannya. Diketahui C sama dengan 350 juta rupiah, S sama dengan 50 juta rupiah, N sama dengan 5, jumlah angka tahun N kali N tambah 1 per 2 sama dengan 15. Ditanyakan R per tahun. Solusinya R sama dengan fraksi kali C kurang S. Tahun pertama 5 per 15 dikali 300 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Tahun kedua, 4 per 15 dikali 300 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Tahun ketiga, 3 per 15 dikali 300 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Tahun keempat, 2 per 15 dikali 300 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Tahun kelima, 1 per 15 dikali 300 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Nah, dari tahun pertama sampai ke tahun kelima kita totalkan hasilnya sama dengan 300 juta rupiah. Berikut adalah tabel penyusutannya. Akhir tahun ke-1, fraksinya itu 5 per 15, penyusutannya 100 juta rupiah, akumulasi penyusutannya itu 100 juta rupiah. Dinilai buku 350 juta rupiah, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun ke-1 itu 100 juta rupiah, maka hasilnya 250 juta rupiah. Akhir tahun kedua, fraksinya itu 4 per 15, penyusutannya 80 juta rupiah, akumulasi penyusutannya itu 180 juta rupiah. 180 juta rupiah itu dapatnya dari akumulasi penyusutan di akhir tahun ke-1 ditambah dengan penyusutan di akhir tahun kedua, maka hasilnya 180 juta rupiah. Dinilai buku 350 juta rupiah, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun kedua 180 juta rupiah, maka hasilnya 170 juta rupiah. Di akhir tahun ketiga, fraksinya itu 3 per 15, penyusutannya 60 juta rupiah, akumulasi penyusutannya 240 juta rupiah. 240 juta rupiah itu dapatnya dari akumulasi penyusutan di akhir tahun kedua ditambah dengan penyusutan di akhir tahun ketiga, maka hasilnya 240 juta rupiah. Dinilai buku itu 110 juta rupiah. Dapatnya itu dari 350 juta rupiah dikurang dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun kedua 240 juta rupiah, maka hasilnya 110 juta rupiah. Di akhir tahun keempat, fraksinya itu 2 per 15, penyusutannya 40 juta rupiah, akumulasi penyusutannya 280 juta rupiah. 280 juta rupiah ini dapatnya dari akumulasi penyusutan di akhir tahun ketiga ditambah dengan penyusutan di akhir tahun keempat, maka hasilnya 280 juta rupiah. Nilai buku itu di akhir tahun keempat itu 70 juta rupiah. Hasil dapatnya itu dari 350 juta rupiah dikurang dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun keempat 280 juta rupiah, maka hasilnya 70 juta rupiah.
Akhir tahun kelima, fraksinya itu 1/15, penyusutannya 20 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya itu 300 juta rupiah. 300 juta rupiah itu dapatnya dari akumulasi penyusutan di akhir tahun keempat ditambah dengan penyusutan di akhir tahun kelima, maka hasilnya 300 juta rupiah. Dinilai buku akhir tahun kelima itu 50 juta rupiah. 50 juta rupiah itu dapatnya dari 350 juta rupiah dikurang dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun kelima 300 juta rupiah, maka hasilnya 50 juta rupiah. Metode saldo menurun. Dengan menggunakan metode saldo menurun, semakin lama beban penyusutan akan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh penggunaan nilai buku dalam menghitung besarnya penyusutan per tahun. Besarnya penyusutan per tahun didapat dengan mengalihkan fixed annual rate dengan nilai buku sebuah aset. Berikut merupakan persamaan untuk menghitung besarnya penyusutan. R sama dengan fixed annual rate dikali nilai buku, dengan fixed annual rate sama dengan 1 kurang N akar S kurang C dikali 100%. R itu adalah beban depresiasi per periode, C adalah harga perolehan, S adalah nilai sisa, N adalah jumlah periode atau masa manfaat. Nilai buku sama dengan nilai perolehan dikurang akumulasi depresiasi. Contoh 2. Mesin seharga 200 juta rupiah memiliki masa manfaat 4 tahun. Berapakah besarnya penyusutan untuk setiap tahun? Diketahui C sama dengan 200 juta rupiah, N sama dengan 4, ditanyakan R per tahun. Solusi, R sama dengan fixed annual rate dikali nilai buku. Fixed annual rate sama dengan 1 dikurang N akar S per C dikali 100%, sama dengan 1 dikurang 4 akar 20 juta rupiah per 200 juta rupiah dikali 100%, maka hasilnya adalah 44%. Berikut tabel penyusutannya. Akhir tahun ke-1, annual fixed rate-nya itu 44%, penyusutannya itu 88 juta, akumulasi penyusutannya itu 88 juta, dinilai buku 200 juta rupiah, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun ke-1 88 juta rupiah, maka hasilnya 112 juta rupiah. Akhir tahun kedua, annual fixed rate-nya itu 44%, penyusutannya itu 49 juta 280 ribu rupiah. Akumulasi penyusutan di akhir tahun kedua itu 137 juta 280 ribu rupiah. Dinilai buku 200 juta rupiah, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun kedua 130 juta 280 ribu rupiah, maka hasilnya 62 juta 720 ribu rupiah. Akhir tahun ketiga, annual fixed rate-nya itu 44%, penyusutannya itu 27 juta 596.800, akumulasi penyusutannya itu 164 juta 876.800. Dinilai buku 200 juta rupiah, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun ketiga 164 juta 876.800, maka hasilnya 35 juta 123.200. Akhir tahun keempat, annual fixed rate-nya itu 44%, penyusutannya itu 15 juta 454.208, akumulasi penyusutannya itu 180 juta 331.008. Dinilai buku 200 juta rupiah, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun keempat yaitu 180 juta 331.008, maka hasilnya 19 juta 668.992. Metode saldo menurun ganda. Perhitungan besar penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda pada dasarnya sama dengan metode saldo menurun. Perbedaannya hanya terletak pada fixed annual rate. Pada metode saldo menurun ganda, annual rate didapat dengan membagi 100% dengan masa manfaat. R sama dengan fixed annual rate dikali nilai buku. Dengan fixed annual rate itu sama dengan 100% per masa manfaat dikali 2. R sama dengan beban depresiasi per periode,
C sama dengan harga perolehan, S sama dengan nilai sisa, N sama dengan jumlah periode per masa manfaat. Nilai buku sama dengan nilai perolehan dikurang akumulasi depresiasi. Contoh 3. Perlengkapan seharga 11 juta rupiah memiliki masa manfaat 5 tahun. Hitunglah besarnya penyusutan setiap tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Diketahui C-nya itu 11 juta rupiah, N-nya itu 5, ditanyakan R per tahun. Solusinya R sama dengan fixed annual rate dikali nilai buku. Fixed annual rate sama dengan 100% per masa manfaat dikali 2 sama dengan 100% per 5 dikali 2 sama dengan 40%. Nah, ini adalah tabel penyusutannya. Di akhir tahun ke-1, annual fixed rate-nya itu 40%, penyusutannya itu Rp4.400.000. Di akumulasi penyusutannya itu Rp4.400.000. Di nilai buku Rp11 juta kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun ke-1 itu Rp4.400.000, maka hasilnya Rp6.600.000. Di akhir tahun kedua, annual fixed-nya itu 60%, penyusutannya itu Rp2.640.000. Akumulasi penyusutannya itu Rp7.040.000. Maka dinilai bukunya itu Rp11 juta kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun kedua yaitu Rp7.040.000, maka hasilnya Rp3.960.000. Di akhir tahun ketiga, annual fixed rate-nya itu 40%, penyusutannya itu Rp1.584.000, akumulasi penyusutannya itu Rp8.624.000. Dinilai bukunya itu Rp11 juta, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun ketiga yaitu Rp8.624.000, maka hasilnya Rp2.376.000. Akhir tahun keempat, annual fixed rate-nya itu 40%, penyusutannya itu Rp950.400, akumulasi penyusutannya itu Rp9.574.400, maka dinilai bukunya itu Rp11 juta, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun keempat yaitu Rp9.574.400, maka hasilnya Rp1.425.600. Akhir tahun kelima, annual fixed rate-nya itu 40%, penyusutannya itu Rp570.240, akumulasi penyusutannya itu Rp10.144.640. Dinilai bukunya itu kita kurangkan 11 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun kelima yaitu Rp10.144.640, maka hasilnya Rp855.360. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah nilai buku atau akumulasi penyusutan pada akhir tahun tertentu? Jika harus menghitung satu persatu, tentu akan menghabiskan banyak waktu. Berikut ini merupakan cara cepat untuk menghitung nilai buku dan akumulasi penyusutan tahun ke X jika menggunakan metode saldo menurun dan saldo menurun ganda. Nilai buku sama dengan C dikali 1 dikurang I pangkat X. Akumulasi penyusutan sama dengan C dikali 1 dikurang I pangkat X dikali C. I-nya itu fixed annual rate. Sebuah kendaraan operasional dibeli pada tanggal 1 Januari 2009 seharga Rp240 juta. Kendaraan tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 4 tahun dan setidaknya mampu menempuh 100.000 km. Saat masa manfaatnya habis, kendaraan tersebut akan memiliki nilai Rp40 juta.
Kendaraan tersebut telah menempuh jarak 30.000 km pada tahun pertama, 32.000 km pada tahun kedua, 28 juta rupiah selama tahun ketiga, dan 10 km di tahun keempat. Hitunglah besarnya penyusutan pada setiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus, jumlah angka tahun, dan unit aktivitas. Jawabannya itu, garis lurusnya itu adalah 50 juta rupiah per tahun. Jumlah angka tahunnya 80 juta rupiah, 60 juta rupiah, 40 juta rupiah, 20 juta rupiah. Unit aktivitasnya 60 juta rupiah, 64 juta rupiah, 56 juta rupiah, 20 juta rupiah. Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.